Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uus Dian Anitasari dari Lokal 6 SIA dengan mata kuliah Pengantar Filsafat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu pengertian dari rasionalisme. Pandangan rasionalisme adalah bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis, sumber pengetahuan, bahkan sumber satu-satunya adalah akal budi manusia, dan menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita. Kemudian pengertian dari empirisme. Pandangan empirisme adalah paham filosofis yang mengatakan bahwa sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia adalah pengalaman. Menurut kaum empiris, kita bisa sampai pada pengetahuan yang benar dengan data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera kita. Atas dasar ini, bagi kaum empiris, pengetahuan yang pasti benar adalah pengetahuan indrawi, pengetahuan empiris. Panca indera memainkan peranan terpenting dibandingkan dengan akal budi, karena yang pertama yaitu semua proposisi yang kita ucapkan merupakan hasil laporan dari pengalaman atau yang disimpulkan dari pengalaman. Kedua, kita tidak bisa punya konsep atau ide apapun tentang sesuatu kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Yang ketiga itu akal budi hanya bisa berfungsi jika punya acuan ke realitas atau pengalaman. Dengan demikian, akal budi hanya mengkombinasikan pengalaman indrawi untuk sampai pada pengetahuan. Maka tanpa pengalaman indrawi tidak ada pengetahuan. Kemudian di sini menurut Immanuel Kant adalah filsuf yang paling berjasa mendamaikan kedua aliran pemikiran ini. Immanuel Kant berpendapat bahwa kedua pandangan ini berat sebelah dan karena itu hanya setengah benar. Baik panca indera dari proses penginderaan maupun akal budi dan proses penalaran sama-sama ikut berperan bagi lahirnya pengetahuan manusia. Menurut Immanuel Kant, ada dua unsur yang ikut melahirkan pengetahuan manusia. Yang pertama adalah kondisi eksternal manusia yang menyangkut benda-benda yang tidak bisa kita ketahui sebelum kita menangkapnya dengan panca indera kita. Yang kedua adalah kondisi internal yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ini menyangkut kategori ruang dan waktu serta hukum sebab akibat. Pertama, dari pemikiran Immanuel Kant kita bisa tahu bahwa manusia sesungguhnya sudah punya bakat untuk mengetahui sesuatu. Bakat ini sudah punya bentuk tersendiri sehingga segala sesuatu yang dikenalnya melalui panca indera selalu diterima dan diolah menurut bentuk atau sudut pandang tertentu. Yang kedua, kita memang mengandalkan fakta dan data untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar. Tetapi di pihak lain, untuk menangkap fakta dan data itu kita perlu sudah mempunyai konsep atau pemahaman tertentu. Ketika kita mengadakan penelitian ilmiah, kita memang perlu mendasarkan pada diri fakta yang kita temukan. Tetapi kita tidak bisa pergi melakukan penelitian tanpa adanya konsep, tanpa adanya kerangka teoritis tertentu sebagai acuan bagi kita. Kemudian di sini Descartes beranggapan bahwa hanya akal budi yang dapat membuktikan bahwa ada dasar bagi pengetahuan manusia. Ada dasar untuk merasa pasti dan yakin akan apa yang diketahui. Salah satu unsur yang menipu dan menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan sejati adalah pengalaman indrawi kita. Contohnya, panca indera kita menipu kita bahwa benda-benda ruang angkasa kecil. Ini yang membuat Descartes meragukan semua yang ditangkapnya melalui panca indera. Dari keraguan Descartes tersebut menyimpulkan hanya kalau apa yang ditangkap oleh panca indera telah dilihat melalui terang akal budi sebagai pasti dan tidak bisa diragukan. Apa yang ditangkap panca indera itu bisa diterima sebagai pengetahuan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini dan saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.